selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mau berdoa dulu. Ya, ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Ya, sebelum itu ibu ingin absen dulu, karena absen ini merupakan salah satu bagian penting dari penilaian. Jadi ibu akan absen dulu ya. Makfiro hadir ya. Rohim hadir. Jadi semuanya di sini hadir 20 orang. Oke anak-anak, jadi sekarang ibu mau tanya, apakah masih ada yang di sini yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Apakah ada yang ingat? Ya betul, mengenai sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Jadi sebelumnya ibu ingin mau tanya, apakah masih ada yang ingat apa sih itu kolonialisme dan imperialisme? Ya, Makfirah. Betul. Jadi, Makfirah bilang imperialisme adalah suatu sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan kolonialisme adalah suatu paham penguasaan atas suatu negara kepada negara atau wilayah lain untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai dampak dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kemudian ada pun 4 dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Ada yang tahu? Ya, Rohim. Ya, adapun dampaknya itu pertama dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Baik anak-anak, jadi yang pertama ibu bahas mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan struktur pemerintahan. Nah, dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat utamanya Belanda pada masa kekuasaan VOC melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas, di mana salah satu kebijakannya yaitu politik pemecah belah atau divide et impera. Nah, selain itu mereka juga melakukan tipu-tipu muslihat, misalnya pura-pura mengajak perundingan damai tetapi malah ditangkap. Misalnya yang terjadi pada penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, selain itu, untuk memperluas wilayah kekuasaannya, kolonial Belanda selalu ikut campur tangan dalam urusan pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan pribumi, sehingga para penguasa pribumi dan rakyatnya menjadi bawahan dari penjajah. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada masa sebelum penjajahan terjadi berdiri sistem kerajaan, di mana kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Akan tetapi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, ia melakukan pembaruan pada bidang politik dan administrasi pemerintahan, di mana Daendels telah membagi wilayah kekuasaannya menjadi di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu menjadi 9 prefektur yang terdiri dari 30 Regenschaft atau kabupaten. Nah, Regenschaft ini atau kabupaten ini kemudian dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi yang ditunjuk oleh kaum Eropa.
dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri terdapat dua jenis pemerintahan. Yang pertama yaitu pemerintahan Eropa dan yang kedua itu pemerintahan pribumi. Pada lingkungan pemerintahan Eropa, jabatan tertingginya yaitu seorang residen yang memimpin sebuah wilayah keresidenan. Misalnya seluruh Jawa Madura terbagi menjadi 20 keresidenan, begitu juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau timur kecil lainnya. Nah, sedangkan di pemerintahan pribumi itu jabatan paling tingginya yaitu seorang bupati, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles di Hindia Belanda, ia mengorsai pemerintahan pada saat itu, di mana Raffles yang berpandangan liberal menghapus ikatan feodal dalam kehidupan masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa yang sudah terbiasa hidup dengan adat istiadat dipaksa mengikuti sistem birokrasi yang baru. Selain itu, Gubernur Jenderal Raffles juga membagi wilayah Jawa menjadi 16 keresidenan. Nah, selanjutnya itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana sistem pemerintahan Raffles ini diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda kan masih berbentuk sistem kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Nah, penyatuan ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Nah, bersatunya Hindia Belanda ini pada saat itu juga dikenal dengan nama Pax Nederlandica. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, barulah wilayah ini masuk menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, baik, selanjutnya yang kedua yaitu dampak dalam bidang ekonomi. Nah, pada masa pemerintahan Denders, perubahan sistem pemerintahan telah membawa perubahan pada sistem perekonomian tradisional, di mana dalam sistem modern tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama bagi masyarakat pribumi, di mana itu untuk membiayai keperluan pemerintah kolonial yang berlangsung pada saat itu. Nah, pemerintah kolonial juga mendapatkan uang dari pribumi berupa pajak dan hasil penjualan bumi dari para petani yang telah ditetapkan. Selain itu, dampak lain dari pada masa pemerintahan Jenderal Denders yaitu pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan, di mana di sisi lain pembangunan ini memudahkan akses bagi perdagangan, tetapi di sisi lain pembangunan ini menyebabkan memakannya banyak korban karena dibangun dengan kerja rodi. Ya, baik anak-anak, kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, di mana Raffles menerapkan sistem sewa tanah yang kemudian mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Nah, dalam pelaksanaannya sistem sewa tanah ini banyak memberatkan rakyat, di mana untuk membayar pajak sewa tanah ini rakyat sebagian besar bergantung kepada rentenir Tionghoa. Akibatnya mereka akan terlilit hutang dan akan kehilangan tanahnya oleh rentenir Tionghoa. Kemudian dampak ekonomi lainnya yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yang dimana ia menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 dan sistem ekonomi liberal. Kemudian masyarakat pada masa kolonial Belanda itu sudah mulai mengenal perbankan. Nah, jadi selanjutnya itu pada bidang sosial dan budaya, di mana
pada penjajahan bangsa Barat di Indonesia memang secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif, di mana orang-orang Barat memandang bahwa orang yang berkulit putih sebagai kelas 1, orang-orang timur asing sebagai kelas 2, dan kita sebagai pribumi dianggap sebagai kelas 3 atau kelas terendah. Kemudian bangsa Barat ini ingin memberontas budaya feodal. Terbukti bahwasanya para bangsawan kehilangan hak-hak istimewanya, di mana dia dijadikan sebagai pegawai negeri oleh kaum kolonial. Harus juga diakui bahwa dominasi orang-orang Barat di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Bahkan perkembangan budaya itu sendiri sudah menggeser nilai budaya keindonesiaan, misalnya semangat persatuan, hidup dalam kekerabatan, nilai-nilai gotong royong yang dikembangkan di lingkungan keraton itu mulai bergeser, bahkan yang menjadikan orang-orang Barat itu tidak menghiraukan atau dengan alasan modernisasi, mereka tidak peduli tradisi atau norma-norma, misalnya nilai-nilai halal dan haram dalam Islam, mabuk-mabukan, dan juga bahkan cenderung mengarah ke pergaulan perempuan dan laki-laki yang tanpa batas. Baik anak-anak, jadi yang terakhir yaitu dampak dari bidang pendidikan, di mana pada abad ke-20 muncul program politik etis yang berisi irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Salah satunya yaitu muncul program pendidikan. Setelah diterapkannya politik etis ini, pendidikan di tanah Hindia Belanda berkembang, sehingga kaum pribumi mendapat kesempatan untuk bersekolah. Meskipun tidak banyak yang bersekolah, tetapi kaum pribumi menyadari akan pentingnya pendidikan. Berkembangnya pendidikan yang diikuti oleh kaum pribumi telah melahirkan kaum yang terpelajar, sehingga kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia sampai mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Oke anak-anak, jadi itu tadi materi yang sempat Ibu bahas. Mungkin dari anak-anak ada yang bertanya atau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya. Oke, jadi kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Aturannya itu silahkan kalian menghitung 1 sampai 4. Kemudian silahkan cari temannya, misalnya nomor 1 silahkan cari temannya nomor 1, nomor 2 juga begitu, dan begitu seterusnya. Lalu kalian berdiskusi dan mengerjakan, misalnya kelompok 1 itu tugasnya bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Kelompok 2 yaitu bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Kelompok ketiga yaitu bagaimana perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Yang kelompok 4 yaitu bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Oke, jadi anak-anak sekalian, silakan kalian berdiskusi, lalu cari, kemudian tulis di kertas HVS, lalu kalian paparkan dan simpulkan apa yang kalian bisa temukan. Oke anak-anak, tugasnya sudah selesai kalau sudah selesai silahkan kalian paparkan dan baca kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1 silahkan. Baik anak-anak sekalian, jadi kalian tadi sudah memaparkan hasil diskusi kalian mulai dari kelompok 1 dan sampai kelompok 4 tentang bagaimana dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Jadi mungkin sedikit yang Ibu simpulkan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu penjajahan bangsa Barat memang mempunyai implikasi yang besar dari berbagai bidang terhadap bangsa Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, ada dampak politik, ekonomi,
budaya dan pendidikan. Nah, misalnya pada pendidikan munculnya persekolahan modern yang dimana memunculkan semangat nasionalisme yang sampai kepada mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Akan tetapi adapun dampak yang diberikan dari penjajahan bangsa Barat ini menimbulkan penderitaan yang sangat besar karena dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat memprihatinkan. Nah, baik. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin itu saja materi yang yang pada hari ini. Semoga kita bisa memahaminya. Anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan